Halo, hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat Jikito. Selamat datang di Happy Noom dengan Nurul di sini. Ya, seperti yang sudah kalian baca di judulnya, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri chattingan sama bule yang perlu kalian waspadai. Jadi tonton semuanya sampai habis biar kalian tidak bucin dan kalian juga sudah kaya akan informasi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian ya di bawah karena itu sangat-sangat membantu untuk channel aku untuk terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi buat kalian dan juga resep-resep yang enak dan gampang untuk orang-orang Asia seperti kita untuk tinggal di Eropa. Terima kasih ya sebelum dan setelahnya. Apa yang saya sampaikan di vlog ini adalah pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-teman yang sempat sharing-sharing sama aku. Jadi apakah kalian salah satunya? Yuk cek sama-sama yuk. Ini aku sampai nulis poin-poinnya supaya nggak kelewatan karena ini bener-bener penting guys. Biar kita bisa lebih waspada sama bule-bule yang kurang kerjaan. Poin-poin ini sangat-sangat dikhususkan untuk kalian yang sedang mencari jodoh bule atau berencana menjalani hubungan serius dengan bule ya. Bukan berarti buat kalian yang hanya sekedar ingin berteman aja sama bule, poin ini nggak berguna buat kalian. Aduh ribet, aku pakai kamu aja ya buat kamu-kamu ini yang lagi nonton vlog ini. Yang pertama, non-stop chatting, alias chattingannya tuh nggak berhenti, udah kayak melebihi obat 3 kali sehari. Jadi bukan berarti kalau misalnya kamu ketemu sama bule yang seperti ini, dia tuh bener-bener cinta sama kamu atau bener-bener perhatian sama kamu karena mungkin dia nggak ada kerjaan dalam artian kerjaan yang ofisial atau kerjaan yang tidak ofisial. Maksudnya dia nggak kerja di kantoran atau dia juga nggak ada kerjaan secara kayak misalnya dagang atau apapun itu. Aku nggak berbicara ini bule Asia, bule Korea dan lain-lain ya karena aku nggak punya pengalaman sebelumnya dan orang-orang yang sharing juga sama aku itu bukan dekatnya sama bule-bule Asia kayak Cina, Korea dan lain-lain yang termasuk Asia gitu. Kita berbicara dengan yang Kaukasia, yang benar-benar bule tuh mereka sangat-sangat mempersiapkan untuk masa depannya mereka. Artinya mereka tuh benar-benar kerja keras untuk menggapai mimpi-mimpinya dia, mimpi punya mobil bagus, mimpi punya rumah, mimpi bisa nikahin kamu yang butuh duit banyak karena butuh duit pesawat bolak-balik, belum lagi butuh uang nikah yang gede banget untuk ukuran bule gitu ya. Jadi dia akan benar-benar fokus kerja, mengumpulkan pundi-pundi sambil nggak ngelepas kamu. Maksudnya tetap chattingan sama kamu, tapi bukan berarti tiap menit, pergantian waktu kayak pagi, siang, sore, malam gitu. Seperlunya dan seadanya, tapi poinnya ada. Jadi chattingan yang sehat, saling berkabar, komunikasinya bagus, poin-poin penting untuk satu sama lain itu tersampaikan. Aku tahu kabar kamu seperti apa, kamu sakit atau sehat, orang tua kamu, saudara kamu sakit atau sehat, tentang finansial, kalau misalnya kalian udah deket banget ya, tentang diri kamu sendiri itu seperti apa, udah titik. Kalian pasti juga udah lebih bijak untuk memilah pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang termasuk dengan kategori komunikasi bijak, apalagi untuk LDR gitu. Terus poin yang kedua, kalau kamu udah ngerasa ada something wrong atau something yang fishy atau yang mencurigakan, biasanya nih 75-80% itu tuh bener-bener seperti itu, terjadinya seperti itu karena naluri seorang wanita itu sangat kuat tentang adanya wanita lain dan tentang anak. Jadi kalau kalian udah ngerasa kayaknya ada yang gak beres deh, entah dari caranya dia chatting, entah dari caranya dia ngomong, atau entah dari caranya dia video call, atau entah dari intensitas kamu ngobrol sama dia tuh kayaknya ada yang aneh deh gitu. Kalian udah harus mulai warning nih sama diri kalian. Ops, kayaknya aku tahan dulu deh kebucinan aku sama kamu karena kayaknya ada sesuatu yang aneh. Dan semoga kalian sebelum ada di tahap ini yang merasakan ada sesuatu yang salah, semoga kalian belum sebucin-bucinnya sama bule itu. Kalau misalnya emang bener nih terjadi sesuatu yang salah, ya kalian juga move on-nya enak gitu. Karena dunia tak seluas daun kelor, kata bapak aku dulu. Yang ketiga, mencari bule itu seperti kita main puzzle, nyari yang cocok-cocokan, apalagi kalau kita nyarinya di dating site online gitu ya, karena di online itu ada
banyak banget berbagai jenis tipe-tipe bule dengan karakter yang berbeda-beda, penampilan yang berbeda-beda, pokoknya semuanya ada di internet. Tinggal kitanya nih, kita tuh pengennya yang seperti apa, pengennya hubungan yang seperti apa juga. Pengen berteman aja kah, atau pengen cari yang serius gitu, cari jodoh intinya gitu kan. Bisa aku bilang tuh cari bule di internet itu gampang, sangat gampang. Tapi nyari yang serius ini yang bener-bener butuh kesabaran, butuh usaha yang lebih, dan butuh doa juga terutama yang lebih. Gak cuma doa kamu aja, tapi juga doa dari orang tua kamu terutama, supaya kamu bisa lancar dapet jodohnya. Saran aku nih, kalau kalian cari bulenya tuh di internet, bayangin kalau si bule ini tuh barang dagangan. Maksudnya gimana? Misalnya nih kita ambil contoh baju di mall. Bayangin kalau si bule ini, bule-bule yang di internet ini adalah baju-baju yang ada di mall. Kadang kan kita kalau misalnya mau beli baju di mall, kita suka sama warnanya. Tapi modelnya tuh nggak suka. Meskipun kita suka sama warnanya, tapi karena ada yang nggak kita suka, jadi ya udah lewat. Pas. Kalau misalnya kita menggunakan uang dengan bijak, kalau kita benar-benar menggunakan perasaan dan pikiran kita dengan bijak, kita pasti membeli sesuatu itu dengan satu, sesuai kebutuhan, sesuai budget, dan yang benar-benar sesuai sama kita. Sama kayak cari jodoh di internet. Cari yang benar-benar yang sesuai sama kriteria kamu. Misalnya kamu anak orang tua, maksudnya kayak kalau mengambil suatu keputusan, terutama tentang pernikahan, kamu masih butuh persetujuan orang tua, berarti pendapat orang tua tentang si bule itu juga harus kamu masukin di kriteria kamu. Misalnya, saya mau cari jodoh yang Islam, karena orang tua saya nggak setuju kalau misalnya saya sama bule yang bukan Islam. Berarti itu udah harus ada di list kamu nih, nomor 1. Saya mau cari bule yang tinggi, saya mau cari bule yang nggak perlu kaya, tapi seenggaknya cukup lah. Cukup kalau misalnya kita mau pulang, cukup kalau misalnya kita buat hidup kita entah di Indonesia apa di negaranya dia. Itu sangat penting ya, finansial. Jangan sampai kamu udah nikah ngikut sama dia terus kayak sampai di negaranya tuh nggak jauh lebih baik dari ketika kamu tinggal di Indonesia. Finansial di pernikahan itu adalah salah satu tema yang bisa bikin kita tuh bertengkar setiap hari. Tentang finansial ini dalam kamu mencari jodoh, kamu udah harus masukin di kriteria kamu maunya seperti apa, dapat bule yang finansialnya seperti apa, karena itu sangat-sangat penting untuk kebahagiaan kamu sendiri secara mental juga terutama ya. Kita kan budaya Indonesia nih adalah budaya ngirim-ngirim duit ke orang tua. Kamu adalah tipikal anak yang sangat-sangat gemar mengirimkan uang atau mengirimkan barang ke orang tua atau ke keluarga kamu, sedangkan kamu dapetnya bule kere dan pelit, itu tuh udah tamat. Tiap hari kalian bisa bertengkar. Makanya poin tentang finansial ini wajib kalian masukkan di kriteria pencarian jodoh kalian, oke? Yang keempat, dia perhatian banget sama kamu, terus dia nggak pelit sama kamu, dia kirimin duit setiap bulan buat kamu, buat kosan kamu, buat makan kamu, buat kuliah kamu, dan lain-lain, tapi dia nggak ada niat buat ketemuan sama kamu, atau dia ketemuan sama kamu. Tapi dia nggak pernah ada tuh tema buat serius sama kamu. Maksudnya serius tuh serius yang artinya pernikahan. Nah dia tuh nggak pernah ada buat ngebahas tema itu sama kamu. Nah itu kamu juga harus hati-hati. Aku nggak tahu kayak bule Amerika ya, tapi kalau bule Eropa itu banyak yang nggak terlalu mementingkan ikatan pernikahan. Cinta sama kamu, tapi untuk menikah kayaknya nggak deh. Kita hidup sama-sama, hidup serumah, tapi buat menikah kayaknya nggak perlu deh. Bahkan di Jerman aja tuh, ada pepatah mengatakan bahwa ikatan pernikahan itu membunuh cinta. Bikin ikatan cinta tuh jadi hambar gitu katanya. Makanya banyak juga orang-orang, pasangan-pasangan di Jerman, pasangan-pasangan bule nih, mereka hidup sama-sama serumah, punya anak, 2, 3, 5 anak, tapi nggak nikah. Salah satu alasannya juga seperti itu, dan juga ada alasan finansial dan lain-lain gitu. Jadi kalian harus mengenali bule yang kalian dekati, apakah persepsi seriusnya itu sama dengan kamu. Kalau sama, lanjut. Kalau enggak, ya cari yang lain. Soalnya dulu nih, pengalaman aku dulu pernah tuh chatting sama bule Kanada. Dia itu rajin banget ngirimin duit, tapi aku nggak minta sama sekali. Tapi dia tuh kayak ngirim duit tuh karena menghargai usaha aku. Dia tuh tipikal yang kayaknya tuh kurang kerjaan dan bosan gitu. Dan dia juga tipikal introvert gitu. Jadi dia tuh mencari informasi tentang dunia luar tuh dengan bertanya ke aku. Kayak, Indonesia tuh kayak gimana ya?
Terus di Indonesia tuh ada apa aja ya? Budayanya tuh seperti apa aja ya? Ya udah, aku kan waktu itu aku tujuannya tuh pengen berteman sama bule supaya mengasah bahasa Inggris aku kan. Dari penjelasan-penjelasan aku ini kayaknya sih itu kayak dongeng buat dia, dan dia tuh kayak berterima kasih karena aku dongengin di waktu senggangnya dia, waktu istirahat kantornya dia, tentang budaya-budaya, tentang pendidikan-pendidikan yang aku tahu, kayak gitu-gitulah. Dan dia ngirimin aku duit. Tapi untuk serius, itu tuh enggak. Jadi bener-bener kayak di tahap pertemanan aja. Dan dia tuh kayak gini, aku terima kasih sama kamu karena kamu tuh bener-bener kayak sangat excited menjelaskan semuanya ke aku, nggak pernah bosan menjelaskan ke aku. Jadi itu salah satu bentuk terima kasihnya dia sama aku. Tentunya aku terima dengan senang hati ya, sebagai pembeli kuota. Dan itu nggak salah ya, selama kita nggak minta dan nggak ngode. Itu nggak salah, oke? Itu terjadi sama aku. Keluarga aku ya, bukan orang tua, tapi lebih kayak ke om yang tahu dengan cerita ini tuh dia kayak, kamu ngapain? Kamu jual diri ya? Kamu buka baju telanjang gitu. Pokoknya itu yang ke arah negatif gitu. Hanya Allah yang tahu kalau aku tuh nggak bohong, bener-bener nggak bohong. Itu bener-bener cerita. Kayak dongeng buat anak-anak gitu. Pure, nggak ada yang ngasih-ngasih foto, ngasih-ngasih video. Nah, kalau misalnya kamu sedang berada di posisi itu, kamu nggak ngelakuin sesuatu yang negatif, terus misalnya dikirimin duit, dan orang di sekitar kamu nganggap kayak, dia pasti ngapa-ngapain nih, kirim yang bokeh-bokeh kayak, atau ngelakuin yang perang-perang kayak gitu, anggap aja dia lagi iri gitu. Seenggaknya orang tua kamu tuh tahu kalau kamu tuh nggak ngapa-ngapain, ya udah gitu, ngapain pusingin dia gitu. Stay sane, oke? Yang kelima, kalau misalnya dia chatting lancar, perhatiannya lancar, sopan, tapi itu tuh cuma chatting. Bahkan kayak kalau mau voice call, teleponan biasa, gak usah mengharapkan kalau dia mau video call. Itu kalian bisa mencurigai kalau itu tuh scammers. Scammers tuh apa? Simpel kata, penipu online. Jadi saran aku ya, tahap setelah kalian udah tukeran nomor nih sama si bule-bule itu, kalian udah harus pastiin, nih bule asli apa scammers. Nah, kamu udah harus sedini mungkin untuk teleponan sama dia, denger suaranya seperti apa. Tetap ya, yang namanya kejahatan tuh nggak mengenal siapa kita dan dari mana kita. Seenggaknya kita bisa lebih waspada nih. Kalau dia ngaku dia dari Amerika, terus atau dia dari mana gitu. Terus dia ngomongnya logat-logat dari negara. Ada warning nih buat kalian. Lanjutkan ke tahap video call. Biar kamu sudah bisa tahu kalau ini tuh orang asli. Karena ciri-ciri scammer itu juga adalah dia tuh nggak mau video call, atau enggak dia video call tapi nggak mau ngeliatin mukanya dia. Paling di telinganya, di rambutnya, atau ke langit, atau ke tanah gitu. Pokoknya nggak mau nunjukin mukanya dia. Gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Sebelum kalian jatuh cinta sama orang yang gak jelas, kalian udah harus mewaspadai diri. Kenapa? Karena namanya juga cari di internet, yang kayak tadi, baju tuh ada di mana-mana, baju bekas ada, baju baru ada. Harus berani dan harus tegas sama diri kalian sendiri. Oke, aku nggak mau lanjut komunikasi sama yang ini, aku cari yang lain. Kalian harus berani seperti itu ya. Jangan sampai kamu udah bucin, ternyata bulenya seperti itu, kamu udah nangis darah. Nggak penting. Dan ini adalah poin terakhir, bule seperti apa yang kalau kalian chattingan, yang harus kalian waspadai. Bule yang kalau dia nih sopan, oke. Perhatian oke. Cinta oke. Duit oke. Penampilan oke. Semuanya tip top. Dan kamu tuh udah bener-bener kayak bucin banget sama dia. Seperti sudah menemukan belahan jiwa gitu kan. Ternyata dia adalah tipikal hantu. Yang datang gak diundang, tiba-tiba menghilang. Gak tahu kemana. Nah, itu juga harus kalian waspadai. Itu artinya dia tuh gak menghargai kamu. Dan dia gak bener-bener serius sama kamu. Kalau dia bener-bener serius sama kamu, kalaupun misalnya dia mau menghilang, dia pasti akan ngasih kabar dan alasan kenapa dia harus menghilang. Nggak yang langsung-langsung menghilang gitu. Dan kamu sudah harus mulai tegas sama diri kamu, apakah kamu mau lanjut sama orang yang seperti ini, atau lebih baik cari yang lain. Mungkin kamu bisa temukan yang lebih baik daripada si dia. Gak ada yang lebih baik daripada dia. Kalau jodoh itu gak akan kemana. Tapi jangan sampai jadi cewek bego. Oke. Ini aku dari tadi tuh gak konsisten antara kamu, kalian. Sorry ya. Seenggaknya kalian paham ya maksud aku tuh kayak gimana. Kalau gak paham, tinggalkan komentar di bawah. Atau enggak kalian DM aku di Instagram.
di Instagram aku simpan di kolom deskripsi. Kalian tinggal klik link itu, terus kita temenan deh di Instagram. Terima kasih ya kalian sudah menonton vlog ini sampai habis. Semoga vlog ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian ketemu sama bule dengan ciri-ciri seperti tadi yang kita sudah bahas itu, kalian harus mulai memagari diri dan sudah mulai harus tegas sama diri kalian sendiri. Siapa yang rugi? Kamu. Semua keputusan ada di kamu. Kamu mau sakit sendiri atau kamu ingin tetap menjadi pribadi yang berbahagia, gak ngambil pusing sama bule-bule gak jelas seperti itu. Semuanya ada di kamu atau ada di kalian. Semoga kalian suka sama vlog ini. Jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Untuk mendukung channel aku yang sangat sederhana ini. Dan terima kasih ya buat kalian yang sudah mensupport channel aku ini. Jaga kesehatan semuanya dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Cuy.